to channel Kata Kita Hotel ya. This is Gunalan and enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Oke, seperti video sebelumnya, kalau gue bakal invite salah satu teman hotelier gue untuk sharing pengalamannya di sini. Mau tahu siapa dia? Ini dia, Bang. Silakan. Halo guys. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, kita udah kedatangan salah satu teman gue dan kita langsung aja sebelum berbicara panjang. Bang, silakan perkenalkan diri dulu, Bang. Kagak. Kita di sini sharing-sharing pengalaman, Bang. Silakan, Bang. Nama saya Edwin Panjaitan. Sekarang ini saya bekerja di salah satu hotel di Jakarta Pusat, International Hotel. Oke. Bagian front office. Oke, Bang. Di bagian front office, mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu front office itu apa sih, Bang? Banyak banget. Pasti. Tanggung jawabnya apa, kerjaannya apa, cara kerjanya kayak gimana? Sok dijelasin dulu, Bang. Dari namanya sendiri, front office kan bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesianya karton depan. Karton depan. Karton depan. Jadi kita adalah departemen, salah satu departemen yang dijadikan sebagai garda bukannya terdepan. hotel, garda terdepan kalau istilah dari pandemi sekarang. Kita tuh sebagai first impressionnya tamu. Dalam arti ya, baik buruknya kita melayani seorang tamu atau menjemput tamu akan berimpact 80 atau 70% terhadap nilai seorang tamu terhadap hotel tersebut. Berarti intinya gimana membuat tamu nyaman ya, Bang? Yoi. Oke, mungkin bisa di-sharing, Bang, ke teman-teman semua, gimana sih awal mula Abang bisa terjun di dunia hotel itu sampai Abang bisa di posisi sekarang. Sebagai apa, Bang, sekarang? Front office leader. Front office leader, udah jenjang karir udah sangat tinggi, Bang. Saya total 14 tahun. Saya mau ceritakan sekarang dari awal. Disingkat aja kalau bisa, aja. kelamaan ntar. Sebenarnya saya mengalih karir itu bukan sebagai front office, tapi sebagai housekeeping. Pernah housekeeping juga ya, Bang? Jabatan Anda sekarang? Luar biasa. Supervisor ya? Supervisor. Nggak usah disebutin. Dari 2003. Saya baru lahir, Bang. Baru lahir? Baru lahir. Alhamdulillah saya masih muda berarti. Oh no. Housekeeping. Saya melakukan perjalanan sampai 2009. Itu full di ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta. Saya masih betah di ibu kota Jakarta. Belum pulang kampung lagi, Bang? Belum pulang kampung. Udah sih, tapi hanya pulang sebentar. Oke. Nengok tanahnya di sana. Jadi dari 2003 sampai 2009 banyak pengalaman di housekeeping, sehingga 2009 dan sampai 2010 saya menjadi instruktur di fitness center. Personal trainer tuh kayaknya tuh. Bisa dibilang seperti itu. Pantas badannya jadi ya. Jadi besar sih. Jadi besar. Sekarang ini karena kebanyakan work from home ya. Asik. Ketika dompet tipis, badan Itu. Apa sih, Bang, yang membuat Abang tertarik buat beralih dari housekeeping ke front office? Kan beda banget tuh dari cara kerjanya, ruang lingkupnya, meskipun sama ya tetap di hotel, pasti kan beda banget. Kenapa sih Abang bisa tertarik? Di housekeeping itu bukan saya bilang bosan, tapi saya ingin punya pengalaman baru. Maksud saya kuliah dua departemen itu, saya nggak mau hanya housekeeping saja. Dan saran dari teman-teman seperjuangan pun sama, kenapa lo nggak coba front office gitu? Cari tantangan baru. Iya, tapi dari diri saya sendiri, karena saya istilahnya nggak pernah berbahasa Inggris, pegang sistem hotel tidak pernah. Sementara yang saya lihat dari teman-teman front office di hotel saya bekerja, itu wow gitu. Kenapa wow? Satu, mereka handle tamu, wow, bahasa Inggrisnya, wow, gitu kan. Lancar ya? Lancar. Kita tuh sebagai yang biasanya main belakang nih, nggak ada hubungan. Oke, dunia kerja ini. Tamu-tamu. Oke. Sama-sama service tapi jangan ketemu tamu. Dimengerti. Ada sedikit minder untuk mencoba
aku harus ke front office karena kita mindsetnya seperti itu. Tapi kalau kata orang, if you never try, you never know how what the result. Artinya dibawain ya guys. Jika kita tidak mencoba atas kekuatan kita atau menantang diri kita sendiri untuk mencoba apa yang kita takuti, kita nggak pernah tahu sebenarnya sih apakah semenakutkan itu, apakah se-danger itu. Enggak. Setelah gua masuk, ya enak, enjoy. Sebenarnya untuk menentukan saya mau ke front office adalah bercandaan dari bos saya dulu, menganggap gimana di fitness center gitu ya. Di situ enak, bahkan malah terlalu enak karena saya bekerja kalau si pagi hanya sekali doang karena member itu kan hanya pagi, siang dan sore. Berarti banyak ketemu yang bening-bening kalau di fitness. Iya, barbel ini. Oh iya. Kaca di dunia. Oke, dimengerti lagi. Kan kaca di fitness center banyak kan. Oke, intermezzo. Silakan lanjut. Jadi ya, tantangan dari bos saya dulu sebenarnya ketika saya mengatakan saya ragu, saya takut, saya kayaknya nggak bisa, bos saya tuh malah ngecengin, lu orang Batak masa sih takut sama tantangan. Apalagi anak rantau ya bang? Oh, anak rantau dari Medan pula gitu kan. Jadi di sana saya tertantang. Hanya 3 hari menentukan, oh yaudah, saya putuskan untuk melangkah ke front office, di mana sebenarnya departemen ini yang saya incar dulu. Saya incar tapi saya takut untuk melangkah. Belum berani. Tapi berhubung sudah lama saya menjadi housekeeping, saya perlu basic untuk atau apa namanya ilmu-ilmu lah secara sebelum saya benar-benar terjun ke departemen itu. Jadi selama saya sebulan menjelang berakhirnya kontrak di fitness center, saya 2 jam sebelum atau sesudah selesai jam tugas saya berada di front office. Berarti nyisihin waktu buat belajar ya bang? Iya. Berarti sambil menyelam, minum air, atau sambil air menyelam? Intermezzo. Oke bang, selama 14 tahun kerja di dunia hotel, pengalaman yang nggak bisa dilupain, mungkin ketemu tamu yang inilah, atau mungkin abang pernah kerja terus akhirnya suruh dipindahin buat kesini, buat ke situ, pernah nggak bang? Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain lah selama 14 tahun di dunia hotel. Yang positif ya, yang negatif nggak usah. Karena di dokter banyak nih. Nah, maka yang positif aja biar lebih ringkas. Saking banyaknya saya juga bingung mau cerita kayak gimana. Tapi istilahnya pengalaman itu unik-unik di dunia perhotelan, terutama di front office. Baik tamu komplain yang walaupun istilahnya dia komplain sama siapa terus kita yang diajar gitu kan, ya itu kita harus terima karena kita melayani gitu. Karena tamu tidak mau tahu ya front office yang di depan ketemu dengan dia mau front office. Berarti front office itu departemen yang sangat berperan penting ya bang. First impression pada saat tamu datang, ya mau nggak mau front office gimana caranya buat tamu ngerasa kalau dia nggak salah milih hotel. Berarti harus benar-benar orang yang ini ya bang. Jadi tamu datang saya senyum, kebanyakan senyum, saya keluar dengan orang gila. Enggak kayak gitu. Kan sebagai profesional aja. Kadang-kadang ada yang baper gitu. Mau Bentar dulu nih. Ngomong-ngomong masalah baper nih. Nah, pernah nggak ngejalin cinlok gitu di dunia kerja? Kan pasti yang namanya front office pasti staff front office pasti kan good looking, cantik, bening-bening lagi. Looking good. Jangan dilanjutin, itu beda lagi, itu lagu. Pernah nggak bang? Kalau dibilang pernah, mungkin nanti juga orang yang menonton ini pasti akan tahu history saya. Bisa dihitung pakai tangan atau pakai kaki? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? 4 lah. Kayak ngapain dihitung sampai 5, kalau cuma sampai 4. Kurang lebih 4 yang kelihatan. 4 yang kelihatan. Itu yang pergerakan dari luar ya? Ke situ ya gitu ya. Intermezzo. Apa namanya? Manfaat yang abang dapat selama kerja di hotel itu apa sih? Kali aja mungkin ada teman-teman yang sekiranya pengen join tapi mungkin ngerasa nggak punya basic atau gimana? Gini,
hotel terutama di Jakarta, di kota-kota besar sangat banyak. Kami selalu punya anggapan bahwa menjalin hubungan baik sesama staf di hotel, jangankan sama staf, sama tamu pun bisa punya nilai positif yang sangat luas. Karena Jakarta nggak luas-luas banget, karena kita bisa ketemu di mana saja, ketemu nanti kita pindah hotel, ternyata hotelnya ada teman kita juga, jadi akan selalu link. Semua hotel rata-rata, nggak cuma sekarang saya bekerja, itu kebetulan juga, karena ya setiap tahun orang pasti keluarin dari kampus atau segala macam akan bergabung di sebuah hotel, kita menjadi berkembang, jadi luas ya. Jadi banyak teman, banyak saudara, banyak yang kenal. Oke, kira-kira pesan apa sih Bang yang bisa Bang share ke teman-teman atau calon hotelier yang pengen join untuk gabung di dunia hotel itu apa sih Bang? Dunia hotel, satu, jika menentukan untuk gue mau masuk perhotelan gitu ya, karena ya awam nih saya sering dengar ya, kerja di hotel itu enak ya, ketemu tamu sama orang-orang bule gitu ya, terus dapat lebih pakai rapi apa segala macam ya, itu salah satu nilai-nilainya. Tapi ya baik dan buruk selalu ada gitu, meskipun negatif. Kalau saya lebih kepada saya enjoy kerja di perhotelan karena saya punya jiwa melayani. Jiwa melayani. Maksudnya ketika ada tamu datang ke saya atau ke staf atau ke yang lain gitu ya, satu hal yang harus dipikirkan dulu adalah ya dia lah tamu saya. Semacam ada orang bertamu ke rumah kita, pasti kita lakukan yang terbaik gitu ya. Jadi ya kita harus udah datang, kita sambut apa segala macam ya. Jadi inisiatifnya ada. Jadi bukan hanya sekedar SOP atau aturan dari komandan gitu atau atasan, harus begini kan. Tapi itu hanya sebagai guidance. Sebenarnya intinya adalah diri kita sendiri dulu. Nah, kalau ke front office sendiri, lu harus kuat. Kuat kenapa? Sebagai pusat informasi dari tamu-tamu di hotel atau bahkan tamu luar yang belum jadi tamu kita gitu ya. Ya front office yang akan ditelepon, front office akan diajak ngobrol, bahkan komplain pun akan front office gitu. Jadi lu harus kuat karena gini, banyak hal lu diomelin bukan karena salah, tapi karena kita adalah teamwork, work better to get her, better Together, no to get her. Oh, itu beda pengertian. Dari dulu ya? Nah, beda lagi. Emang dari dulu kayak gitu. Beda pengertian kalau itu lagi pisah nih. Jadi saya work better together itu istilah kami sekarang di properti saya ya kita tim. Apapun masalahnya kita lah selesaikan dengan secara tim, pertemanan dan profesional. Apapun masalahnya, ketika saya ngomelin karena kesalahan orang lain, saya nggak bisa bilang itu bukan saya, bukan salah saya, bukan saya yang handle, nggak bisa. Kita harus terima. Nanti masalah kita diskusi di setelah itu ya. Itu di luar dari diskusi. Oke Bang, satu pertanyaan yang sedikit penting dan pribadi nih. Jadi saya punya masker nggak? Enggak ya. Saya ke telinga dulu nih. Enggak usah pakai itu, kan beda masker sama buat nutupin kuping, beda. Oke, jadi pertanyaannya itu pernah nggak sih Bang selama 14 tahun di dunia hotel pernah check in di hotel nggak usah sama deh, pernah nggak check in di hotel gitu? Jujur. Jawab nggak? Wajib ini kan sebuah pertanyaan. Terus perlu dijawab nih guys. Wajib. Jadi gini, filosofinya ya ini positif ya positif. Oke, negatifnya nggak usah ya? Ya, saya jangan bawa dulu ke diri saya. Begini, kalau seorang chef masak makanan harus disicipin nggak? Wajib. Ya biar tahu rasanya kan. Oke. Ya. Jadi sebelum dia serve ke tamu berarti dia harus Harus tahu. tahu dulu. Oke. Nah, sama halnya dengan saya yang bekerja di kantor depan atau front office. Saya harus tahu dulu jadi tamu itu seperti apa sih? Gitu. Keinginan seorang tamu terhadap
pelayanan seorang staf hotel bagaimana sih? Gitu. Saya pengen rasanya itu, dan banyak juga rekan-rekan yang mencoba itu, karena kita tidak mau melihat hanya dari satu sisi. Gitu. Ketika tamu datang ya kita harus berusaha semaksimal mungkin ya menganggap oh ini harus memperlakukan dia sesuai dengan normalnya seorang tamu, bukan misalnya apa yang diminta ada, apa yang diminta nggak kayak gitu. Oke, masuk akal ya. Iya. Oh, berarti intinya pernah ya? Sering sih. Oke. Oh, sering. Karena beda-beda hotel, beda manajemen, Beda servis. beda servis. Oke. Yaitu lokal, internasional, brand internasional, brand ya harus coba. Harus coba. Ya. Alright. Masuk akal ya? Masuk akal. Oke. Tapi tanda tanya ini sama siapa? Tapi nggak usah dibahas. Oke. Ngomong-ngomong masalah hati deh. Abang berarti udah ada yang syah atau masih single nih? Masih syahdu. Masih syahdu, berarti Masih masih syahdu. single guys. Berarti buat teman-teman yang pengen kepoin Bang Edwin, mungkin bisa di-share Bang sosmednya Bang, at least Instagram lah. Oke. Oke. Instagram lah ya. Boleh. Edwin Panjaitan. Edwin Panjaitan. Jamu semua. Nah, ntar gue bakal tulis di sini ya buat teman-teman yang pengen kepo tentang Bang Edwin. Main seorang leader, masih single, tapi jomblo apa nggak tahu ya. Kita kalian bisa kepoin sendiri lah. Oke, thank you banget Bang Edwin udah sharing pengalaman Bang Edwin selama kerja di hotel. Semoga bermanfaat buat yang nonton guys. Banyak banget ilmu yang kalian bisa ambil dari pengalaman yang dialamin Bang Edwin. Dan thank you Bang Edwin atas waktunya. Next kita bakal sharing lagi buat pengalaman yang lain ya. Yang tadi kan yang positif, kalau bisa nextnya yang negatif mungkin. Jangan. Oh jangan. Dapur umum sendiri. Oke, dimengerti lagi. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini. Semoga ada yang nilai positif yang bisa kalian ambil. Thank you. Jadi ya. Oke, buat yang nonton jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel kita di Kata Kita Hotel ya. Oke, thank you. Sehat-sehat kalian semua guys. Oke, sekian dari kami. Sekali lagi Bang. Oke, salam hotelier Indonesia. Bye.